Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana pekerjaannya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, jadi untuk pertemuan keempat kita ya, tidak terasa tidak terasa sudah pertemuan keempat kita ya. Artinya kita tinggal separuh lagi, 4 kali pertemuan lagi. Oke, di sini sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk tugasnya ya. Di beberapa yang belum mengirimkan tugasnya agar mengirimkan segera. Apa tugasnya? Tugas satu. Tugas satunya mengirimkan linknya ya, link videonya. Dan ada satu orang yang belum mengirimkan videonya malah ya. Nurul Hidayah belum ada dia. Nurul Hidayah ini ada atau tidak di sini? Itu non sipas Pak, nggak tahu Pak. Orang mana? Oke, kita ambil absen dulu ya. Nurul Hidayah, Daulat. Tidak ada ya. Oke, Neni Suryani. Hadir Pak. Neni Suryani hadir. Selanjutnya Dede. Hadir Bapak, maaf saya sambil bekerja ya Pak. Oke, Kevin, KD. Hadir. Oke, Hari Imawan. Hari Imawan. Belum ada suara ya. Nur Aisyah. Hadir Pak. Lela Suginangsi. Lela Suginangsi belum. Lita Solihat. Juga belum ya. Maryutin. Siti Khadijah. Nur Siyamah. Oke, banyak yang tidak bersuara ya. Baru 4 orang yang hadir, sedangkan yang masuk udah beberapa ya. Oke, di sini saya tampilkan tugasnya yang belum ya untuk mengirimkan link. Nih Nurul Hidayah belum ya. Nini belum ada juga mengirimkan linknya. Link videonya. Hari Imawan juga belum. Siti Khadijah. Bagi yang tidak bisa buka apanya, bisa kirim lewat email ya. Siapa lagi yang belum bisa Pak? Oke, terus ini ada yang belum lagi. Nur Siyamah juga belum. Itu yang belum ya. Ada 5 orang yang belum berarti. Nur Siyamah. Tinggal mengirimkan link ya. Kan sudah ada semua membuat videonya. Kecuali satu orang ya, Nurul Hidayah. Semuanya ada 11 orang di kelas ini. Satu yang belum, Nurul Hidayah. 10 orang sudah ada. Nih, Nurul Hidayah, Neni, Hari Imawan, dan Siti Khadijah. Sama Nur Siyamah yang tadi satu lagi. Oke, jelas tugasnya yang belum? Jelas? Oke, untuk yang presentasi hari ini, ada berapa orang? KD, berapa orang KD? Dua. Yang satu lagi mana? Tidak ada kabar. Nggak ada kabar, Pak. Oke, jadi 2 orang ya. Oke, Ya, Pak. jadi yang satu lagi belum juga mengirimkan video PowerPoint-nya, yaitu Siti Khadijah belum mengirimkan PowerPoint-nya agar cepat ya. Juga Siti Kak Khadijah. Siko udah, Pak. Siapa? Kak Siti Khadijah kan yang kelompok 2 kalau nggak salah. Oh, Kak Siko nomor Kelompok saya. Astagfirullahalazim, KD. Ada diskusi dengan kelompoknya nih. Kelompoknya Ada, Pak. sendiri lupa. Maaf, Pak. Cuman berdua, lupa pula teman satu ya. Oke, KD. Sebelum kita lanjutkan juga. Oke, nanti kita belajar hari ini tentang apa? Probabilitas ya, atau peluang. Ada semua bahannya diambil dari modul KD. Ya, saya pakai modul, Pak. Oke. Jadi biar kita bisa nyambung ya. Kalau ngambil bahannya dari tempat lain nanti kita tidak nyambung kita. Oke, sebelum kita lanjutkan ya sambil itu.
Ini ada ya bonus ya. Jadi selain tugasnya kemarin apa tugas satunya mengirimkan link video ya. Yang kedua adalah apa tugasnya? PowerPoint yang tampil ini ya dimasukkan ke dalam nanti ke dalam LMS atau bisa dikirim ke e-learning. Kan jadi presentasinya udah nih satu masing-masing. Nanti ada presentasi kedua juga dikirimkan ya. Boleh lewat LMS, boleh lewat Bapak, email. Ya. Bapak maaf Pak. Yes. Aku SMS nggak dibalas sih Pak. Siapa SMS? Aku Iren itu Bapak nggak ngebalas. Maaf ya kalau tidak terbalas berarti sibuk. Kayak apa pertanyaannya silahkan. Yang itu kemarin kan bikin video kan Pak. Aku Iya. kan kurang 5 menit. Nanya Bapak apa boleh diperbaiki kayak gitu. Cuman Oke. di red doang Pak. Saking banyak ya yang ngirim line berarti ya. Oke, berarti kalau mau diperbaiki boleh ya. Kalau mau tetap itu tidak apa sampai waktu kita terakhir. Ya waktunya udah habis sekarang Pak. Ya Sampai udah hari ya. ini Pak. Tidak apa ya. Nanti apalagi untuk presentasinya lagi diperbaiki ya. Oke, presentasi keduanya. Oke, jadi tugas satunya video sudah semua kecuali satu orang yang saya sebut tadi, Nurul Hidayah. Tapi yang lain sudah, tapi belum ada beberapa yang belum memasukkan ke LMS-nya atau mengirimkan lewat email linknya. Oke, kedua tugas PowerPoint-nya. PowerPoint pertama sudah semua ya, saya lihat, saya terima juga. Nanti juga ada PowerPoint kedua, itu dimasukkan ke sesi 5 bagian tugasnya. Berarti itu dikumpulkan segera. Terus terakhir itu, apa tugas terakhirnya? Membuat komentar atau pertanyaan ya dari videonya. Terus ditambah lagi apa? Membuat rangkuman ya. Jangan lupa rangkumannya itu dimasukkan ke LMS bagian terakhir. Rangkuman masing-masing video itu tidak banyak ya. 3-5 saja per lembar, per pertemuan. Oke, jelas? Tugasnya, saya ingatkan kembali sebelum kita mulai, jelas? Jelas atau tidak? Halo? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jelas. Oke, sekarang di sini ya ada beberapa bonus jika mau mendapatkan bonusnya ya. Jadi videonya itu saya lihat banyak yang tidak melihat ya, yang tidak menonton teman sekelasnya. Jadi nanti kalau ada yang menonton, jadi diberikan komentar dan pertanyaan. Yang memberikan komentar dan pertanyaan juga tidak banyak ya. Jadi tugasnya boleh di-share ke keluarganya ya, ke teman dan grupnya yang dimiliki. Videonya masing-masing. Nanti jika biasanya keluarga itu memberikan komentar atau teman itu memberikan komentar yang paling jujur ya. Misalnya dari presentasi misalnya menjelaskan terlalu cepat misalnya atau menjelasannya materinya ini belum tepat misalnya seperti itu ya. Jadi di-share. Nanti kalau ingin dapat bonus, kalau videonya itu lebih dari 100 view-nya berarti tambah nilai 1 ya. Kalau 200 berarti tambah 2. Kalau 300 tambah 3 dan seterusnya. Kalau yang mendapatkan like-nya kelipatan 20, berarti kalau 21 tambah nilai akhir ya. Kalau 40 tambah 2 dan seterusnya. Dan kalau untuk subscribe itu 10 masing-masing dapat 1 ya, nilai akhirnya ditambah. Itu harus di screenshot ya. Kalau untuk subscribe itu nanti dikirimkan. Oke, jelas untuk bonusnya. Ini kapan Pak? Dikirimkannya Pak? Ini sebelum perkuliahan terakhir ya. Nanti kan pertemuan terakhir adalah tanggal 8 akhir November ya. Saya lupa berapa tanggal terakhir Oktober. Jadi kan masing-masing punya video masing-masing ya. Jadi nanti saya lihat dari situ. Kalau view-nya 100 misalnya berarti dia tambah nilai akhirnya 1. Kalau like-nya 20 berarti tambah 1. Kalau lebih banyak Ini lagi. video yang di Bapak ya? Video masing-masing. Ya yang saya itu upload masing-masing videonya kan ada tuh penjelasan masing-masing. Yang Neni berarti video Neni. Iya. Pak, maksudnya di YouTube Bapak gitu kan? Iya. YouTube kita masing-masing. Iya. Berarti Nur Aisyah bagian video penjelasan Nur Aisyah juga. Oke. Sekarang kita masuk ya penjelasan modul sekarang tentang probabilitas. Kita masuk dulu dari Siti Khadijah udah hadir atau belum? Kita dari KD dulu ya. KD? Halo KD. Untuk tugasnya jangan lupa ya memberikan pertanyaan dan komentarnya ya terhadap video temannya.
Ini masih ada yang cuman apa ya, itu aja orangnya yang mengomentari baru. Halo KD. Iya Pak. Oke, silakan KD menjelaskan ya PowerPoint-nya. Oh enggak Pak, dari Kak Siko dulu biar urut. Oke, mana Siko? Siti Khadijah? Sudah hadir atau belum? Sudah Pak. Sudah hadir? Kalau sudah, mana nih orangnya? Saya ambil absen lagi ya, yang untuk sambil nunggu ya. Nurul nggak ada ya. Selanjutnya yang belum, Nur Aisyah sudah hadir. Lela. Hadir. Oke, Lela hadir ya. Hari Imawan. Lita Solihat. Hadir, Pak. Mariutin. Yes. Hadir. Pak. Cuman dia Hadir tapi nggak bisa suara. iya, Pak. Oke, Siti Khadijah. Siti Khadijah. Norsiyamah. Oke, kita KD dulu berarti ya. Siti Khadijah belum ada ya KD? Ini dia masuk Pak. Ada dia. Kenapa dia nggak ada suaranya? Karena masih proses hidupin mic paling Pak. Berapa menit menghidupkan mic-nya KD? Oke, untuk tugasnya ada yang mau... Katanya udah itu ya. Tadi itu si Siko tuh nanya aku, katanya kemarin udah ngirimin PPT, tapi kata Bapak belum, kata dia gitu. Terus tadi itu dia bilangnya lagi sibuk ngirimin PPT-nya nggak bisa. Kemana dikirimkan sama Siti Khadijah? Chat pribadi. Saya tak tahu. Oke, ini dari Siti Khadijah ya, kita cek. Nggak ada ya? Ada yang lupa, karena dia udah dikirimin. Video yang sudah dikirim. Ini video yang PPT-nya sudah... belum. PowerPoint-nya belum. Soalnya kalau saya dulu nanti ini Pak balik lagi ke awal. Kan urutannya Kak Siko dulu baru saya. Tidak apa ya, kan nanti bisa dibalik lagi dia. Udah siap KD? Nggak apa-apa sih kalau saya duluan. Ya udah duluan ya. Ntar hidupin kamera Pak. Mau dihidupkan kamera silakan. Oke, silakan. Oke Pak, bisa dimulai Pak. Udah bisa dimulai Pak? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat sore. Ya, makasih untuk Bapak Ramadhani untuk waktunya saya untuk berpresentasi. Kali ini saya mau mempresentasikan tentang mata kuliah pengantar statistika yang dimana saya menjelaskan namanya distribusi peluang. Distribusi peluang juga tersebut juga ada dua, yaitu ada discrete dan continue. Untuk bagian saya akan menjelaskan yang discrete dengan yang continue. Continue-nya dijelaskan oleh teman saya dari Malaysia, Kak Nurul. Untuk distribusi peluang sendiri, dalam statistik kita juga mempelajari peluang dari suatu distribusi data. Apabila kita mengenai distribusi peluang, maka sama halnya dengan kita mempelajari distribusi frekuensi yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya.
Karena demikian, distribusi peluang kita didapatkan dengan cara melakukan percobaan. Perbedaan sendiri antara distribusi dengan distribusi peluang dengan distribusi frekuensi adalah bila kita bicara mengenai distribusi frekuensi, maka kita bicara mengenai data yang terjadi pada hasil percobaan. Sedangkan dalam distribusi peluang, kita bicara mengenai data yang diharapkan atau diduga terjadi pada hasil percobaan. Maka, distribusi peluang seringkali disebut sebagai distribusi teoritis. Pertanyaan? Mari kita... Gimana, Pak? Ada yang lain mau bertanya? Oh ya, teman-teman kalau mau bertanya silakan. Saya sangat hati untuk menjawab. Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Ya, lanjutin, Pak. Mari kita, sebelum kita masuk lebih dalam, kita ambil contoh dulu. Mari kita ambil contoh tentang pelemparan mata uang logam. Uang logam memiliki dua sisi, teman-teman, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Jika kita melakukan percobaan dengan melempar uang logam itu 2 kali, maka kemungkinan munculnya sisi angka adalah sebagai di tabel berikut, teman-teman ya. Saya jelasin dengan singkat ya, guys. Di sini di lemparan ini ada lemparan 1 dan lemparan 2. Lemparan pertama dia keluarnya adalah gambar, gambar, dan angka. Lemparan kedua, gambar, dan angka-angka. Munculnya sisi angka itu adalah 0, 1, 1, dan juga 2. Sedangkan probabilitasnya untuk lemparan 1 dan lemparan kedua ini adalah setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Dan sama seperti teman-teman yang lain. Berdasarkan uraian tersebut, maka distribusi munculnya angka bisa digambarkan sebagai tabel di bawah, teman-teman. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang probabilitas ini artinya adalah apa? Peluang ya. Jadi bahasa lainnya peluang. Jadi kalau misalnya kita melempar satu uang logam, jadi uang logam itu berapa sisinya? Berapa sisi uang logam? Ada 2, Pak. Yaitu Gambar dan angka. gambar dan angka. Jadi kalau kita lempar satu uang koin, berapa kemungkinan munculnya gambar? Peluang munculnya gambar. Berapa peluang munculnya gambar? Yang lain boleh dihidupkan kameranya ya. Berapa? Satu uang koin dilemparkan. Kita punya satu uang koin dilemparkan. Terus berapa peluang munculnya gambar? Setengah ya, karena dia satu peluang munculnya gambar dan yang lainnya itu jumlah ruang sampelnya ada 2, berarti setengah. Kalau peluang munculnya angka? Setengah juga. Setengah, Pak. Oke, sekarang kalau 2 uang logam, sekarang 2 uang logam ya, kalau tadi 1 saja. Sekarang 2 uang logam dilemparkan, berapa peluang munculnya kedua-duanya angka? Dua-duanya 1/4, Pak. 1/4. 1/4 ya, bukan 1/4. Oke, berapa peluang munculnya kedua-duanya gambar? 1/4 juga. 1/4. Berapa peluang munculnya salah satunya angka? Setengah. 2/4 atau 1/2. Oke, berapa peluang munculnya salah satunya gambar? Salah satu gambar. Setengah atau 2/4. Oke, sekarang kita lihat ya dari mana datangnya tersebut. Kita lihat dari penjelasan ini. Oke, ini ada uang logam 1, ada uang logam 2. Kita lemparkan kedua-duanya. Jadi kalau 2 buah uang logam dilemparkan, kemungkinan itu adalah keduanya gambar, atau
Yang pertama angka, yang kedua gambar. iya. Yang ketiga itu yang pertamanya gambar, yang keempatnya, yang keduanya angka. Yang keempat, kedua-duanya itu muncul koin 1 dan koin 2 itu angka. Oke, dapat ya. Jadi, kalau berapa peluang munculnya salah satu kedua-duanya angka? Pertanyaannya tadi ini ya. Berarti ada 1 ya. 1 dibagi jumlahnya itu ada 4. Peluang kemungkinan itu ada 4. Kalau kedua-duanya gambar, berarti ada 1/4. Kalau salah satunya angka tadi, berarti salah satunya angka ini ada ya, 1. Ini ada 1 juga. Berarti 2/4. Kalau salah satunya gambar, yaitu 1, di sini 1. Berarti 2 ya, 2/4. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa peluang munculnya minimal 1 angka? Minimal salah satunya angka. 1 angka 2/4. Minimal salah satunya angka. 4. Ada yang 1/4, ada yang 2/4. Yang lain? 1/4. 3/4. Oke, KD jawab 3/4 ya. Oke, jawaban yang benar adalah 3/4. Kenapa? Karena di sini kalau salah satunya angka, minimal salah satunya angka, ini muncul ya, angka gambar berarti 1 ya. Gambar angka 2. Di sini angka-angka salah satunya juga angka, berarti 3 ya. 1, 2, 3. 3/4. Kalau ini dia gambar-gambar tidak, berarti 3/4. Paham? Gimana Pak? Oke, diulang lagi. Oke, diulang lagi ya. Dari 2 buah uang logam yang dilemparkan, berapa peluang munculnya minimal salah satunya angka? Berarti yang bagian ini oke ya, 1 angka gambar. 1 ya. Gambar angka 2. Terus yang angka-angka, ini salah satunya minimal angka enggak? Iya ya. Salah satunya angka, berarti 3 ya. Berarti ada 1, 2, 3. 3 dibagi jumlah sampelnya, ruang sampel seluruhnya yaitu 4. Berarti 3/4. Paham? Sekarang, tahu dadu? Tahu dadu? Tahu, Pak. Berapa mata sisinya? 6. Kok 6? Iya 6, Pak. Ya. Kok 6 tapi udah tahu ya? Oke, 6 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 angkanya. 6. Oke, sekarang pertanyaannya berapa peluang muncul angka 3? 1/6. 1/6. 6. Jadi kalau kita bicara tentang peluang, minimalnya itu 0, paling tingginya adalah 1. Jadi peluang paling tingginya 1. Kalau 0 itu sesuatu yang mustahil terjadi. Kapan terjadinya mustahil terjadi? Misalnya misalnya laki-laki melahirkan, itu peluangnya 0 ya. Karena tidak mungkin ya. Terus misalnya kalau peluang yang 1 itu adalah peluang yang pasti terjadi, kebalikannya. Misalnya apa? Misalnya apa yang pasti misalnya? Perempuan melahirkan, Pak, itu udah pasti. Belum tentu ya, belum tentu perempuan melahirkan. Ada perempuan yang tidak melahirkan. Iya, benar. Apa contohnya? Yang pasti? Yang pasti. Peluang yang pasti terjadi. Misalnya matahari terbit dari timur. Pasti ya. Oke, itu misalnya peluangnya itu 1. Jadi karena kita tahu ya, matahari pasti terbitnya dari timur ya, makanya 1. Oke, sekarang kita kembali lagi ke mata dadu tadi. Kan muncul peluangnya angka 3 itu adalah 1/6. Sekarang saya modifikasi soalnya. Berapa peluang munculnya angka ganjil? Angka ganjil 3/6. 3/6. 3/6 ya. Oke, sekarang berapa peluang munculnya angka genap? 3/6. 3. Ya 3/6 juga. Oke, sekarang berapa peluang munculnya angka kecil dari 5? 5/6. 4/6. 4/6. Kecil dari 5, berapa aja? Oh, 1, 2, 3, 4. 4/6. Berarti 4/6.
Berapa peluang munculnya bilangan prima? Apa itu bilangan Ada prima? 6. 3/6. 3/6. Apa aja angkanya? 135. 2, 5, 6 ya. Aku masuk nggak sih? Satu Enggak, tidak dong. ya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang Benar. hanya bisa Bisa dibagi dianggap- oleh Bisa dirinya dianggap satu sendiri. bilangan itu sendiri. Iya. Oke, sekarang pertanyaan dari angka dadu aja udah banyak soal kita ya. Sekarang angka dadu itu berapa peluang munculnya angka besar dari 5? 1/6. 6, benar ya. Sekarang berapa peluang munculnya angka... Oke, sekarang 2 dadu ya. Kita nambah 2 dadunya ya. Kalau 2 dadunya berarti 1 sampai 6, yang satu lagi 1 sampai 6. Oke, dari pelemparan 2 buah dadu tersebut, berapa peluang munculnya kedua-dua angkanya sama? 6/12. 6/12. Tengah. Setengah. Iya, 6/12. Oke, berapa lagi? Maksudnya angkanya sama gimana? 2 buah Enam, dadu kita enam, lemparkan, 5, berarti 5, 4, kalau 4. 2 5, dadu 5, lemparkan, 6 gitu. iya, berarti berapa peluangnya? Ada 1-1 ya, 6/12. ada 2-2, ada 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. 7-7 ada? Nggak ada ya, dadu nggak ada angkanya 7. Kecuali kita nanti bikin baru sendiri dadunya. Ada angka 7. Oke, sekarang ada 6 ya. Sekarang ruang sampelnya berapa? 12. Yakin 12? 12. Yakin 12? Iya, yakin, Pak. Oke, kita cek ya. Oke, kita cek di... Saya buka Microsoft Word ya. Iya dong, 6/6. Ruang sampel 6, 12 dong. 36. Oke, ada yang 36 jawab. ya, Pak? Ada yang... Ya benar ya, 36. Kenapa 36? Kok 3 sih? Aku lihat di tabel itu kayak gitu. Oke, kita lihat ya di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang dadu pertama. 1, 2, coba KD sebutkan dari yang 12 tadi apa saja? Kan ada Apanya, ruang Pak? sampelnya 12, apa saja tuh? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah, kok tambah? Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dadu kan? Itu mata dadu. Kalau kita lemparkan yang muncul apa saja? Kira-kira dari yang dua itu. Ada tadi 1-1 ya. 1-1. Terus apa lagi? 2, 2, 2. 3, 3, 4, 4. 6. Ya. Terus ada lagi apa? 5, 5 dan 6, 6 ya. Oke, itu. Terus apa lagi? Mungkin nggak muncul yang setelah kita lempar 1 dan 2? KD dan yang Mungkin. lainnya? Mungkin 1, ya. 2. Oke, sekarang Ya. Nur Aisyah mungkin nggak kalau muncul 1 dan 3 mata dadu kita lempar? Oke. Neni Mungkin. mungkin nggak 1 dan 4 muncul? Neni? Yang lainnya mungkin nggak 1, 5, 1, 6? Mungkin, Pak. Mungkin ya. Setelah itu mungkin nggak munculnya yang lagi 2 dan 1, Mungkin, Pak. 2 dan 3, Mungkin. 2 dan 4, 2 dan 5, 2 dan 6. Terus mungkin lagi adalah 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 dan 3-6. Jadi kalau gunanya belajar peluang ini apa? Apa sejarahnya belajar kenapa peluang ini muncul KD? Gimana, Pak? Kenapa peluang ini muncul? Apa sejarahnya? Ini muncul pada abad keempat, abad ke-19 ya, awal abad ke-19. Kenapa ini muncul? Karena apa kira-kira? Untuk apa peluang ini paling sering muncul? Untuk mengetahui hasil percobaan. Mengetahui sesuatu prediksi ya, atau percobaan. Kemungkinan. iya. Terus apa lagi? Jadi awalnya dulu itu muncul karena perjudian ya. Dia orang berjudi itu butuh tentang peluang. Benar atau tidak orang berjudi butuh peluang?
Benar, Pak. Jadi kalau Nggak tahu, ki- Pak. Belum tahu. jadi kalau Sama kita uang sih, Pak. kalau misalnya kita orang yang berjudi itu dia harus belajar dulu sama saya ya. Oh, Oke, jadi kalau siap. semakin bagus peluangnya maka dia akan Benar. kemungkinan menangnya semakin besar ya. Sama kita bermain bola juga. Bermain bola juga seperti itu ya. Dan yang lain pun seperti itu ya. Jadi kalau kita peluang. Jadi kalau misalnya nanti setelah belajar peluang ini semuanya harus menang lagi ya berjudi. Oke, tidak ya. Oh, ya, Pak. Berjudi tidak boleh ya. Dilarang, oke. Sekarang kita lihat pertanyaan tadi. Kedua-dua angka hasilnya sama. Berapa? Berarti ini satu ya. Ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah ruang sampelnya ada 36. Berarti hasilnya adalah berapa peluangnya? 1/6. 1/6 atau 6 per 36. Sekarang diganti soalnya berapa peluang munculnya jumlah kedua mata dadu 7. Jumlah kedua mata dadu 7. Kalau kita main monopoli, ada pernah main monopoli? Pernah. Nah, jadi kalau kita main monopoli 2 mata dadunya ya. Berapa peluang munculnya angka 7? Oke. Ada 12. Ada 12 apa saja? 7. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Jumlah kedua mata dadunya 7. Oh, 7. 6. 1/6 apa saja ya? Benar nggak? Apa saja yang 1/6 itu? Apa saja dulu ruang sampelnya? Ruang Tadi dulu. apa saja angkanya? Sebutkanlah yang jumlahnya 7. 61, 52, 43. Terus 34, 25, Itu 16. boleh dibalik nggak sih? 43 sama 34 itu sama nggak? beda ya. Kalau mata dadu yang satu angkanya 3, yang satu 4. Selanjutnya angka dadu itu 4, yang satu lagi 3. Beda ya. Kan dadunya beda. Berarti berapa? Yang jumlahnya 7. Ada 6. Nih ya, 61, 52, 4 tambah 3, 7, 34, 25, 61. Ada 6 ya, 6 per 36. Berarti 1/6 atau 6 per 36. Sekarang, berapa jumlah kedua mata dadunya berjumlah 5? 4. Peluangnya. Kalau 4 peluang itu berapa paling tingginya? Saya bilang tadi 1 itu udah pasti terjadi ya. Jadi 1 paling tinggi. Kalau 4 berarti lebih dari 1. 4/36. 4 per 36. Jangan lupa membagi dengan banyak ruang sampel. Apa saja yang 4 itu? Ada 31. Tadi berapa soalnya? 41 ya. 41, 32, 23, dan 41. 4. Sekarang soalnya berapa peluang munculnya kedua angka jumlahnya tidak lebih dari 5. Limanya dihitung nggak sih? Nggak ya? Saya ulang Limanya lagi dihitung nggak? saya ulang lagi soalnya ya. Berapa peluang munculnya kedua mata dadu jumlahnya tidak lebih dari 5. 6/32. 6/32. Si KD yang lain? Yakin 6/32? Yakin, Pak. Aku yakin saya. Apa 10 saja? per 36. 10/36. Oke, yang lain lagi. Oke, apa saja ruang sampelnya yang tidak lebih dari 5 tadi? Sebutkan. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Oke. 14. 1, 4 masuk tidak? Tidak lebih dari 5. Enggak, Jadi guys. nggak masuk. Tidak masuk ya. Kalau masuk 5 berarti yang jumlahnya apa ya? Minimal 5 berarti ya tuh. Berarti kalau tidak lebih dari 5 berarti tidak lebih dari 5 4 ya.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 per 32. 6 per 36 ya. Tidak 32. Ruang sampel kita 36. Oke, paham untuk menghitung peluang dari dadu? Oke, kita lanjutkan lagi presentasi KD ya. Oke, ini untuk angka tadi. Oke. Maka probabilitas munculnya sisi angka sebanyak 1 kali adalah 0,5. Probabilitas munculnya sisi angka sebanyak 2 kali adalah 0,25. Dan probabilitas sisi angka tidak pernah muncul adalah 0,25. Distribusi peluang itu sendiri terdiri dari 2 kategori data, yaitu discrete dan continue. Seperti yang sudah dipelajari, data discrete adalah data yang tidak mengandung pecahan atau bilangan bulat. Sedangkan continue adalah kebalikannya. Misalnya 10,5, 20,1, 4,20. 4,2. Oke, di sini ya. Ya, 4,2. Tadi ini kan kita dapat munculnya kalau satu kali dilempar berapa peluang munculnya angka? 1 per 2 ya. Atau bisa kita buat jadi 0,5. Makanya nilainya tidak lebih dari 1 ya. Tadi yang kalau 2 angka kita lemparkan, 2 logam dilemparkan yang sisinya kedua-duanya angka. Berarti ada tadi 1 per 4. Atau bisa kita bentuk jadi 0,25. Oke, itu ya dapatnya. Maka nilainya tidak boleh lebih dari 1. Oke, kita lanjutkan. Ini ada discrete dan continue. Kalau discrete itu dia bentuknya bilangan bulat. Sedangkan continue bisa berbentuk desimal ya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa dia nggak mau nih? Ini kena mantra KD nih. Pelan-pelan Pak, dia butuh perasaan Pak. Oke. Kita lanjut, silahkan. Nah, yang pertama adalah distribusi discrete yang saya akan bahas. Sesuai namanya, distribusi discrete hanya digunakan untuk variabel yang memiliki skala discrete atau yang nilainya bulat dan tidak dapat dibuat pecahan. Misalnya sikap seseorang, ketulusan, kesuksesan, dan hingga rasa yang pernah ada. Distribusi discrete sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu binominal dan Poisson. Setelah ini kita bahas, guys. Oke, kita bahas ya, guys. Oke. Yang pertama adalah distribusi binominal. Distribusi ini terdiri dari 2 kategori untuk variabel dan digunakan untuk data atau variabel discrete dengan karakteristik sebagai berikut. Rumusnya adalah karakteristiknya adalah ada tidak mutually eksklusif, tidak A maka pasti B. Dengan probabilitas P, probabilitas gagal 1 minus Q. Asas peristiwanya adalah independen. Dengan rumus N apa Pak kalau ada itunya Pak? N kalau tadi Faktorial. Di kelas sebelumnya benar ya. Faktorial. Kalau di kelas sebelumnya dibilang itu N tanda seru ya. Kalau di matematika jurusannya matematika nggak ada tanda seru ya. Itu N faktorial. Apa artinya N faktorial? N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 dan seterusnya ya. Kalau misalnya nanti ketemu 5 faktorial, apa artinya 5 faktorial? 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sampai 1 ya. Terus misalnya 7 faktorial artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, paham ya? Kalau 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Oke, paham ya? Tuh. Oke, sekarang mutually eksklusif. Jadi tidak A apakah pasti B. Nah, misalnya logam kita lempar ya. Berapa peluang munculnya tidak angka? Berarti kalau tidak angka artinya adalah gambar ya, pasti gambar dia. Kok 1? 1/4.
1/4 dong, Pak. Kan 1 koin tuh. Oke, 2 berapa? koin itu, Pak. 1 koin ya, 1 koin dulu. 1 koin dilempar, 1 berapa koin. peluang munculnya tidak angka? 1/1. 1. Dua. 1/2, Ding. Maaf, Pak. Ya, 1/2 yaitu gambar ya. Jadi kalau tidak angka pasti gambar. Maka di sini ada kalau tidak A maka pasti B. Maka dia dapat tadi gambar ya, 1/2. Jika kita tidak ketahui misalnya kan tadi angka ada gambar ya. Kalau logam kita lempar, kalau tidak angka pasti gambar. Sekarang bisa kita gunakan 1 dikurang ya dengan P. Nah, makanya di sini misalnya tadi kita bicara tentang misalnya angka ya. Kalau tidak angka pasti gambar. Gimana cara menghitungnya? Kita cari nilai peluang angka berapa, yaitu 1,5 ya. Untuk mencari yang bukan angka maka 1 dikurang setengah, yaitu setengah ya. Maka dapat seperti itu. Paham? Dapatkan Q itu sama dengan 1 dikurang P. Jadi kalau nanti di sini mencari dapat nilai P diketahui soal, maka Q-nya itu 1 dikurang P. Paham? Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Silakan KD. Pak, saya nggak paham tuh, Pak, yang P-nya itu, Pak. KD pula yang tidak paham. P itu peluang sukses yang terjadi ya. Misal kalau Iya, tadi Pak. yang kalau saya tanya berapa peluang munculnya bukan angka misalnya tadi ya, berarti berarti bukan angka, angkanya berapa? Setengah ya. Maka yang Iya. bukan angkanya adalah 1. 1 dikurang setengah ya. Masa 1? Peluang kan 1 itu pasti terjadi. Oh, Paham? paham. Oke, udah paham ya. Kita lanjut contoh soal. Nilai P adalah 0,4 atau 4/10. Nilai Q Bacakan 0,6. soalnya dulu KD. Jangan langsung penyelesaian. Apa bunyi soal? Iya. Biar paham kita gimana masuknya ke dalam rumus ya. Apa soalnya bunyinya KD? KD, Iya, Pak. apa bunyi soalnya? Modul saya keluar bentar. Oke, bunyi soalnya adalah baca, siapa yang buka modul, baca. Nur Aisyah, baca buku modulnya. Bentar, Pak. Bagus sih. Ini nih, soalnya yang ini ya. Tuh, ada. Dilihat, iya benar. Misalnya saja kepada mahasiswa diberikan kesempatan untuk tidak masuk kuliah sebanyak 4 kali dari 10 kali pertemuan. Jika dalam satu kelas ada 5 mahasiswa, maka peluang kelima mahasiswa tersebut jika tidak ada yang tidak masuk. Kan nggak sih, Pak? Oke, terlihat ya. Jadi, apa bunyi soalnya? Jadi, kita nih ada 10 kali pertemuan ya. Misalnya saya ada 10 kali pertemuan, saya bilang semua. Masing-masing boleh libur 4 kali misalnya. Boleh 4 kali libur. Kita ada 10 kali pertemuan. Jumlah mahasiswa saya ada 5 orang. Kira-kira berapa sih peluangnya saat di kelas itu tidak satu pun yang masuk? Pas saya ngajar, saya aja ngomong sendiri nggak masuk satu pun. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu yang cara menghitungnya ya. Paham soalnya? Misalnya saja kepada mahasiswa diberikan kesempatan untuk tidak masuk kuliah sebanyak 4 kali dari 10 kali pertemuan. Ya. Jika dalam satu kelas ada 5 mahasiswa, maka peluang kelima mahasiswa tersebut jika tidak ada yang tidak masuk. Paham, KD? Paham, Pak, soalnya. Oke, pahamnya misalnya saya punya kelas di sini ya. Masing-masing boleh boleh libur 2 kali saya bilang. Setelah itu mahasiswa saya ada 11 semua ya. Dari 8 kali pertemuan kira-kira berapa peluangnya pas saya ngajar tidak satu pun mahasiswa datang ya. Saya aja yang ngajar sendiri.
Tidak ada mahasiswanya. Itu sama kayak gitu soalnya. Sekarang kita hitung ya. Oke, silahkan. KD? Nah, nilai peluang tidak nilai P adalah 0,4 yang artinya 4/10 dan nilai Q adalah 0,65 yang dari 1 dikurangi 0,4 dan nilai N 5 dan nilai X 0. Oke, dari mana datangnya? 0,4 dari mana nih, Pak? Dari mana datangnya 0,4? Ketawa saya. Ini Yang serius itu yang lucu. kesempatan tidak masuk kuliahnya kan 4 kali. sebenarnya gitu. Terus, Iya. terus percobaannya kan itunya kan 10, jadinya 4/10. Ya itu ya, dibikin situ kan. Ada datangnya bukan 0,4 kali 4/10 tapi 0,4 itu datangnya 4/10. P itu peluang orang itu masing-masing tidak hadir ya, berarti 0,4. Jadi kalau 0,4 ya benar. benar ya. Kalau kemungkinan tidak hadirnya, kan yang tidak hadir 0,4, kemungkinan hadirnya berarti 1 dikurangi 0,4. 1 dikurang 0,4 yang tadi, yaitu 0,6. Paham KD? Dapat P dan Q yang lainnya paham? Neni yang lain? Ya, Q-nya berarti dikurangi dari peluangnya, Pak. Ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita masukkan ke N-nya. N-nya berapa? N-nya 0. N. 5. 5 ya, jumlah mahasiswanya 5. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yang tadi adalah BXNP sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N kurang X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X ya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus nilai masing-masing itu. Nah, lanjutkan KD. Nah, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali Pak ya? Dikali 1 kali 0 kali 0,7776 sama dengan 0,07776. Oke, di sini ya kita lihat kan masukkan ke rumus ya N faktorial berarti 5 faktorial. Terus setelah itu X faktorial, X-nya 0 ya, 0 faktorial. 5 N dikurang X faktorial, 5 dikurang 0 faktorial ya, jangan lupa di sini faktorialnya ada. Jadi 5 dikurang 0, 5 ya, 5 faktorial. Berarti di bawahnya ada 0 faktorial dikali 5 faktorial. 0 faktorial itu nilainya 1 ya. 5 faktorial di sini nilainya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di sini 5 faktorialnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Setelah itu di sini ada ya P pangkat X. Berapa P-nya? P-nya 0,4. 0,4 dipangkatkan X-nya itu 0. 0,6 di mana Q ya? Q-nya 0,6 dipangkatkan N dikurang X. N-nya berapa? N-nya 5 ya, dikurang 0, yaitu dapat hasilnya 5. Oke, paham? 0,4 pangkat 0 hasilnya 1. 0,6 pangkat 5 hasilnya 0,07776. Kita lakukan perkalian. Ini dibagi ini habis ya. 1 dikali ini dapat hasilnya 0,07776. Paham? Paham? Jadi dari mana datangnya 0 ini? X sama dengan 0, berarti 0 itu adalah yang tadi peluang yang tidak satu pun masuk ke dalam kelas, yaitu hasilnya 0. 0, tidak ada. Ya. Kalau di soal yang contoh kedua, berapa peluang kelima mahasiswa tersebut jika satu yang tidak masuk? Maaf Pak, ada yang saya nggak mengerti. Silahkan. Yang 1 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu satunya berapa? Apa? Yang 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Iya. Terus? Yang satunya itu kan di sini ada 0 itu Pak. Ini satu yang ini. Satu yang ini. Ya, yang itu Pak. Oke, satu ini dari mana datangnya? Jadi 0 faktorial itu nilainya 1 ya. Oh. 0 faktorial nilainya 1.
Ini 5 kurang 0 faktorial ya. Di sini kurang faktorial tulisannya. Oke, saya ambil perbesar dikit. Oke, sebenarnya di sini harus ada faktorial juga ya. Di sini faktorial. Oke, 5 kurang 0 berapa? 5 faktorial. Jadinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini dibagi dengan ini habis ya. Oke, tinggal ini hasil kalinya, dapat hasilnya ini. Oke, ini 0, peluang tidak yang apa semuanya tidak masuk ya. Contoh kedua, ini berganti soalnya. Jika satu yang tidak masuk, berarti kalau satu yang tidak masuk, X-nya sama dengan 1. Kalau yang lainnya tetap sama ya. Karena kan 4 boleh 4 kali tidak masuk dari 10 kali, berarti 0,4. Yang ini Q ya. Q-nya 1 kurang 0,4 yaitu 0,6. Tinggal masukkan ke dalam rumus. 1504. Ini penulisan saja. Setelah itu ini kan X. Ini apa? N, X, N. Di sini P ya. Oke, rumusnya N faktorial 5 faktorial dibagi X faktorial 1 faktorial 5 dikurang 1 N dikurang X ya, difaktorialkan dikali 0,4 dipangkatkan X, X-nya 1. 0,6 dipangkatkan N dikurang X, 5 dikurang 1 yaitu 4. Ya, dapat hasilnya ini habis ya. Ini habis. Tinggal lagi 0,4 pangkat 1, 0,4 ya. 0,6 pangkat 4 itu 0,1296. Ini dikalikan ini hasilnya 0,2592. Oke, paham? Maaf, Bapak, itu suara apa ya, Pak? Apa? Ada suara berita gitu. Suara KD. Hah? Enggak, Pak. Kok saya? Enggak, kok. Dari suara mana itu? Oke, sekarang tidak ada lagi ya. Mungkin suara apa tadi, nggak tahu. Oke. Itu yang siapa? Jadi kurang jelas, Bapak, kedengarannya. Nah, sekarang nggak ada. Oke, paham ya? Ada nih. Dari mana datangnya? Tidak tahu saya. Itu ada yang anggota yang hadir tuh siapa sih namanya, nggak bisa lihat soalnya. Oke, bisa. Sekarang paham? Kita lanjut ya pembahasan dari KD. Iya, Pak. Oke. Silakan. Nah, selain dengan cara menghitung rumus, kita juga bisa menemukan distribusi binominal dengan menggunakan tabel binominal. Kita coba dengan kasus yang sebelumnya, di mana diketahui N sama dengan 5, P sama dengan 0,4, X sama dengan 0. Nah, apa itu tipe? Jadi ini sama dengan ya. Ya. Oke. Jadi dari soal sebelumnya kita ketahui jumlah N-nya 5 ya. P-nya itu 0,4. Peluang yang tidak hadir 0,4. 4 dari 10 atau 0,4. X-nya itu tidak hadir ya, yaitu 0. Kita lanjutkan, kita gunakan tabel. Ya, maka dalam tabel binominal, titik yang dituju adalah ini jelasnya gimana, Pak? Oke, kan dilihat ya. X, berapa nilai X kita yang tadi? 0. 0 dan 1. Terus? Nilai P adalah 0,4, 0,6, 0,4. Ya, lihat di mana letaknya. P 0,4. Dan ada 0,45, 0,55, 0,45. Dan nilai P N-nya? 0,5, 0,5, 0,5. N-nya berapa? N-nya 5. N-nya 5 ya. Jadi kita lihat di tabel ini. N-nya 5. Ini N-nya 5 ya. Ya. 5, ini artinya 5,0 ya. Nilai 5,0 yaitu 0, nih. Kita lihat yang sejajar. Ini P-nya untuk P-nya 0,4. X-nya 0. N-nya 5, ini ya. Ini hasilnya. Lihat tabel. Sekarang misalnya coba saya kasih ya soalnya. P-nya 0,5. P 0,5 ya.
X-nya X-nya 0 dengan N-nya 5,5 misalnya. Berapa nilainya? P 0,5, N-nya 5,5. Berapa hasilnya? Hello? Aku dulu, Pak. Tidur semua ini. Oke, lihat 5,5. Ini 5,0 ya, 5,1. Ini 5,5. Nah, untuk N-nya P-nya 0,5. Ini P 0,5 di sini ya. Artinya dia di sini 5,5 di sini ya. Di hasilnya adalah ini ya. Paham? 0,0313. Sekarang misalnya untuk P-nya 0,45. P-nya 0,45 dengan N-nya 5,3. Berapa nilainya? 0,0185 itu bukan. Nih ya, dia di 5,3 ini berarti. P-nya 0,45, N-nya 5,3. Di sini dia. Oke, paham? Paham semuanya? Oke, kalau paham kita lanjut bisa ya. di situ, Pak? Apanya yang nggak paham lagi? Kok KD. bisa dapat di situ, Pak? Oke, lihat. Kalau soalnya P 0,45, mana P-nya 0,45 nih ya? Iya. Oke, ini sejajar ini. Oke, N-nya 5,3. Ini 5,0, 5,1. 5-nya ditulis satu kali saja dia. Oh, dia di sini. ya. Di sejajar ini dia. Dan Oke, paham? Kalau tadi 0,5, N-nya 5,5 di sini dia. Kalau misalnya diketahui Q lagi ya. Q-nya 0,4, N-nya 5. Di 0,0102. Yakin? 5, bukan 5,5 ya, tapi 5,0. apa 5. Pak? Soalnya apa? 5,0. Soalnya 0,0778. Ya, ini ya. Q-nya 0,4. Ini Q-nya 0,4. Q-nya yang diketahui ya, bukan P-nya. Kalau P-nya ini dia. P ini ya. Kalau Q-nya ini. Jadi ini dia ya. Oke, paham? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Baru dia muncul coretannya. Oke, silakan. Nah, dengan demikian, penggunaan tabel akan mempermudah kita dalam menemukan nilai peluang distribusi binominal. Ya, kalau pakai tabel kita bisa lihat ya langsung. Kalau pakai hitungan tadi juga bisa. Oke, kita lanjut. Ini beberapa poin penting tentang distribusi binominal. Yang pertama adalah dalam beberapa kasus tertentu nilai rata-rata tidak ditemukan atau tidak mendapat nilai standar deviasinya. Tapi ada rumus untuk mengatasi hal tersebut. Dengan rumus adalah P sama dengan N kali P. Simpangan baku S adalah N kali P kali Q. Mean itu median. Median beda dia ya. rata-rata. Kita udah belajar Rata-rata, kemarin iya, itu. Rata-rata. Ada mean, ada median, ada modus ya kemarin kita belajar. Ada kuartil, desil, persentil. Masih ingat? Ingat tipis-tipis, Pak. Makanya diulang-ulang lagi pelajarannya KD. Oke, lanjut. Ini ya contohnya. Misalnya diduga bahwa seluruh peserta ujian 80% mahasiswa akan lulus. Jika dari seluruh peserta diambil 10 mahasiswa, maka kita bisa menghitung rata-ratanya sama dengan 10 atau 0,8 ditambah 8, simpangan bakunya 10, 0,8. Berapa weh? Ya udah 10, 0,8, 02 sama dengan 1,265. Oke.
Jadi di sini ya, mencari simpangan baku jika diketahui N, diketahui P, dan diketahui Q. Misalnya dalam soal, apa soalnya? Diduga bahwa seluruh peserta ujian 80%-nya akan lulus. Berarti 20% tidak lulus. Berarti kalau 80% lulus berarti P-nya 0,8. 80% kan 0,8. Yang tidak lulus berapa? 1 dikurang 0,8 itu Q atau 0,2. Dikali dengan N-nya 10. Berarti 10 kali 0,8 kali 0,2. Apa hasilnya? 1,265. Ada pertanyaan? Itu untuk simpangan baku. Untuk min-nya atau rata-rata dapatnya dari N kali P. Berarti N-nya berapa? N-nya ada 10 mahasiswa. P-nya berapa? 0,8. Jadi 10 dikali 0,8. Yaitu hasilnya 8. Ini bukan sama tambah ya, tapi sama dengan. Oke, hasilnya 10 kali 0,8 itu 8. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Ada Oke. Pak, itu yang 0,2-nya dari mana ya Pak? Oke, Barusan saya keluar Pak, ganti pakai HP. N kali P kali Q. Bagaimana mencari nilai Q? Tadi kita udah belajar ya. Q apa cara mencarinya? 1 kurangi P. 1 kurang P ya. 1 kurang P. 1 kurang 0,8. Berapa 1 kurang 0,8? 0,2. Oke, udah paham? Paham Pak. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut Pak. Oke, kalau nggak paham tanya ya. Tapi kalau udah paham nggak lanjut kita lagi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Nih yang nomor 2 lagi. KD? Iya, ya. Dalam mempelajari binominal distribusi ada ketentuannya yang berlaku bahwa binominal dipengaruhi nilai P. Apabila P sama dengan 0,5, maka distribusi binominal tersebut akan membentuk distribusi simetris. Apabila nilai P semakin jauh dari 0,5, maka bentuk distribusi akan menceng atau meleset. Apabila P itu lebih besar ya, lebih besar 0,5, maka Kecil. distribusi akan lebih kecil. P lebih kecil dari 0,5, maka distribusi akan meleset ke kanan. Sedangkan apabila P lebih besar daripada 0,5, maka distribusi akan menceng ke kiri. Oke, ini menjelaskan ya. Untuk jika peluangnya itu probabilitasnya kecil dari 0,5, kalau kita bikin distribusinya, kalau kita bisa bikin distribusi normalnya ya. Tahu apa itu distribusi normal? Tidak tahu? Andeh-mandeh. Ini ya. Ini. Kalau misalnya kecil dari 0,5, maka dia akan siapa itu? Ada suaranya sih. Oke, jadi kalau distribusi normal itu kayak gini ya. Kalau dia misalnya kecil dari 0,5, berarti dia menceng ke kanan. Kalau ini normal ya. Kalau dia yang menceng ke kanan kayak gini bentuknya. Agak berat ke kanan. Kalau dia besar dari 0,5, menceng ke kiri. Berarti ininya dikit, di kirinya yang banyak ya. Oke, paham? Itu untuk pelabelannya. Kita lanjut. Nah, ini untuk contohnya, saudara mahasiswa Anda telah mempelajari mengenai distribusi probabilitas binomial. Ini cobalah kerjakan tugas berikut untuk membantu Anda memahami materi yang ada. Cobalah kerjakan sendiri, kemudian sesuaikan dengan jawaban yang ada di bawah tugas ini. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, diketahui bahwa 60% pengemudi angkutan Jakarta dan sekitarnya menggunakan sabuk pengaman ketika mengemudikan kendaraan. Jika dipilih 10 pengemudi, hitunglah peluangnya. 7 pengemudi menggunakan sabuk pengaman, 7 pengemudi atau kurang menggunakan sabuk pengaman. Gunakan rumus untuk mengerjakan soal pertama dan gunakan tutupan Pak, bentar Pak.
Gunakan rumus untuk mengerjakan soal pertama dan gunakan tabel binomial untuk mengerjakan soal kedua. Oke, paham? Soalnya KD? Paham? Kerjakan. Untuk nyari 7 pengemudinya menggunakan rumus. 7 pengemudi atau kurang menggunakan sabuk pengaman menggunakan tabel binomial. Oke, dari soal yang KD bacakan berapa P-nya? 0,6. Oke, 60% ya yang menggunakan. Kalau Q-nya? Q-nya Lihat soalnya saja, jangan lihat dalam modul. Bentar, Pak. Biar paham ya. Berapa Q-nya? Yang lain juga bisa bantu. P-nya kita lihat 0,6 dari sini ya. Ini P. Q gimana cara menghitungnya tadi? Q-nya 1 dikurangi 0,6, yaitu dapat hasilnya 0,6. 0,6. Q 0,4. 0,4. Tinggal kita masukkan ke rumus. Kan 1 kurang 0,6. 0,4 ya. Iya. Iya, Pak. Dikurangi dulu. Oke, ini ya. P-nya 0,6. N-nya tadi 10. X-nya itu yang 7 ya. 7 pengemudi. Kan soalnya ini ya. Kita balik soalnya. 7 pengemudi yang menggunakan sabuk pengaman. Itu soalnya berarti X-nya 7. Jika dipilih 10 pengemudi berarti N-nya 10. Oke, ini soalnya. N 10, X 7, P 0,6. Kita dapat tadi 0,4. Tinggal masukkan ke rumus. Silahkan KD. Katanya kerjakan sendiri, jangan suruh saya KD. Enggak, Pak. Saya ngajain, Pak. 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 10 kurangi 7 faktorial. Dikali 0,6 pangkat 7 dikali 0,4 sama dengan 0,215. Soal kedua yang dicari adalah X lebih kecil dari 7, maka kita bisa menghitung peluang dari 0 hingga 7. Lalu kita jumlahkan atau kita bisa menghitung peluang 8 hingga 10. Setelah selesai, kita kurangi 1 dengan jumlah yang sudah kita dapatkan. Cara ini lebih sederhana dibanding menjumlah peluang 0 hingga 7. Aduh, hilang. B 8 kali 10 kali 0,6 sama dengan 0,121. 9 dikali 10 dikali 0,6 0,040. 10 dikali 10 dikali 0,6 sama dengan 0,0,006 sama dengan 0, itu dijumlah dulu jadinya 0,167. Dengan demikian peluang dikurangi 1 dikurangi 0,167 dikurangi 0,833. Oke. Paham? Oke, ini tadi ya kita lihat bahwa rumus, masukkan rumus berarti N faktorial 10 faktorial dibagi X faktorial 7 faktorial N dikurang X 10 dikurang 7 X faktorial kali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Tinggal dimasukkan ke rumus, jadi diselesaikan, dapat hasilnya 0,215. Paham? Ada pertanyaan? Oke, karena waktu kita terbatas. Oh, udah masuk ini ya? Pak. Ya. Apa KD? Apa? Ada pertanyaan? Bisa kita lanjutkan? Oke, ini siapa yang menjelaskan bagian ini? Ini masih saya, Pak. Nanti seharusnya kakak yang satunya tuh yang continue. Saya deskripsi semuanya. Oke, silakan lanjutkan ya. Distribusi Nah, di Poisson. distribusi selain distribusi discrete ada distribusi Poisson. Di dalam
distribusi diskrit ada dua. Pertama adalah distribusi binominal, dan kedua ada distribusi Poisson. Dengan berbeda dengan distribusi binominal, distribusi Poisson memiliki ciri yang pertama, A peluangnya terjadi sangat jarang atau sangat sering, almost to zero or almost one. Artinya hampir 0 dan juga hampir 1. Kedua, B nilai rata-rata bisa diketahui dengan cara P sama dengan N kali P. Ini untuk nyari nilai rata-ratanya. Dan C nilai N lebih dari atau sama dengan 30. Oke. Rumus nilai Poisson adalah di sini ada P U kali X U P U kali apa sih itu? U kali X sama dengan U pangkat X dikali E pangkat X minus dibagi X faktorial. Bukan E pangkat X minus, tapi E pangkat min X ya. Oh, E pangkat min X. Nah, untuk X yang ini sendiri itu ada nilai yang diharapkan, dan untuk ada nilai eksponensial sama dengan 2,71828. Nanti kalau ada yang nanya ini udah berlaku tetap, guys. Nah, untuk biasanya nanya itu siapa? Biasanya nanya itu siapa? Saya, Pak. Oke. Untuk yang atas itu adalah rata-rata populasi. Yang untuk H kebalik. Miau. Oke, ini rumusnya ya. Kita coba lihat penjelasan lebih lanjut. Contoh. Langsung gas soal aja, guys, biar agak ngerti. Contoh kasusnya gini, guys. Apabila diketahui probabilitas seseorang akan meninggal karena terkena penyakit anjing gila adalah 0,01, sementara itu rata-rata orang yang meninggal akibat menderita penyakit anjing gila adalah 2 orang. Hitunglah peluang untuk A, 3 orang akan meninggal, B, tidak lebih dari 1 orang yang meninggal, C, lebih dari 2 orang meninggal. Oke, ini soalnya ya. Jadi orang yang terkena penyakit anjing gila ya 0,01. Dari yang kena penyakit itu 2 orangnya akan meninggal. Rata-rata 2 yang meninggal dari yang kena ya. Maka sekarang pertanyaannya peluang 3 orang akan meninggal. Ini tidak lebih dari 1 yang meninggal. Ini lebih dari 2 yang meninggal. Oke, kita lihat penjabarannya. Jawaban untuk A adalah diketahui miau minus 2. New. Oh, miau minus 2. Apa sih? Bentar, Pak. Kali P minus 0,01 dikali X dikurangi minus 3, maka P adalah 2 kali 3 sama dengan 2 akar 3 dikali 2,71828 akar minus 3 dibagi 3 faktorial yang hasilnya adalah 0,1805. Oke, lihat ya. Ini tadi jumlah orang yang meninggal ya, 2. Dari 0,01 P. X-nya 3. Berarti tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya apa tadi? Tuh harus dihafal ya. Nih, U new pangkat X, E pangkat min X, dikali X faktorial min ya. X dibagi X faktorial. Tinggal masukkan 2 pangkat X 3. 2 pangkat 3. Oke, setelah itu dikali 2,71828 dari mana datangnya ini? 3. Ini adalah X ya, nilai eksponen 2,7182 dipangkatkan min X min 3 dibagi 3 faktorial. Dihitung ya, 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 ya, 8. Kalau ini artinya sama dengan 1 dibagi 2,71828 kali 27,1828 kali 2,71828 dikalikan 3 kali. Oke, paham?
Paham. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, yang temannya satu lagi sudah hadir, KD. Kasih Bapak hadir, Siti Khadijah sudah hadir. hadir Bapak. Oke, kita yang lainnya sama caranya ya, KD dan yang lainnya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke bagian Siti Khadijah. Nanti kalau ada waktu lagi baru lanjut ke bagian KD lagi. Oke, Iya lanjut. Bapak. PowerPoint-nya udah dikirim atau mau tampilkan sendiri? Udah Pak, Sudah, saya udah Bapak. kirim ke lain Bapak tadi. Saya bantu. Sudah kelar Bapak. Di siapa yang ngirim? Siti Khadijah. Iya, udah Siti Khadijah juga. Nih, kita lihat ya. Maaf ya Pak. Tadinya nggak ke-save. Saya tanya KD dulu ya, dikasih maaf atau tidak? Kasih maaf Kasih KD. lah Bapak. Oke, ini ya, silakan. Nah ya, ntar lo. Berganti sendiri. Bentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak. Modul 3 probabilitas. modul 3, Modul 4 Pak. modul 4 ya. Modul 3 balik lagi kita. Oke, lanjut. Definisi probabilitas yaitu harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Terus, kunci pokok dalam probabilitas yaitu eksperimen, hasil outcome, dan peristiwa atau kejadian event. Contoh, eksperimen pelemparan sebuah koin. Hasil outcome dari pelemparan koin tersebut adalah angka dan gambar, sedangkan kumpulan dari beberapa hasil disebut kejadian event. Oke, ini ya. Ini pengantarnya setelah kita belajar tadi. Jadi, probabilitas itu peluang ya, kemungkinan yang akan terjadi, peristiwa yang akan terjadi, mungkin terjadi. Jadi, hasilnya itu misalnya kalau dalam lempar koin hasilnya mungkin ada angka dan gambar. Kalau dadu ini ya, yang belum pernah lihat dadu ya, ada angkanya 1 sampai 6. Dan misalnya kalau di dalam soal ada lagi kartu bridge ya. Tahu kartu bridge, kartu remi? Tahu Pak. Semuanya tahu? Jadi beberapa kelas setiap semester saya tanya ya, pasti ada yang tidak tahu ya kartu remi. Itu biasanya kartu bridge juga muncul dalam soal. Kalau tidak tahu berarti mainnya kurang jauh ya. Nanti pergi main agak jauh dikit ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Terus itu Kak, Pak belum Pak? Udah. Ya, pendekatan. Oke, Pendekatan perhitungan probabilitas. 1. Pendekatan klasik atau matematika. Di dalam pandangan klasik ini, probabilitas atau peluang adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi. Terus rumus dari pendekatan klasik matematika ini, P adalah probabilitas, dalam kurung E itu event kejadian, sama dengan X bagi N. X itu jumlah kejadian yang diinginkan, N-nya itu keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Atau P dalam kurung H sama dengan setengah. H itu apa ya Pak? Maaf Pak. H itu yang presentasi siapa? Oke. Pak. Contoh Pak. Sebuah mata uang logam mempunyai sisi 2 atau H dan T. Kalau mata uang tersebut dilambungkan 1 kali, peluang untuk keluar sisi H adalah 1/2. 1/2 gitu. Oke. Ya pH-nya tuh ini. 2 sisi logamnya ini. Oke. Kita di Pak. sini ya. Dia kalau dibikin dalam rumus kayak gini ya, PE sama dengan X bagi N. Jadi
probabilitas kejadian E sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Kalau kita melempar logam tadi, berarti ada kemungkinan angka dan gambar. Kalau di sini dibikin ada kemungkinannya H dan T dilambangkan ya. Jadi H mungkin adalah angka, T dengan gambar. Jadi peluang kemungkinan jadinya H atau angka sama dengan, kita udah belajar tadi ya, 1/2. Oke, paham ya? Ini kita udah belajar tadi, udah paham pasti. Kita lanjut. 2. Pendekatan empiris atau frekuensi. Perhitungan probabilitas dengan pendekatan frekuensi relatif ditentukan melalui percobaan, observasi, atau kejadian yang telah terjadi. Contoh, pelemparan 100 kali koin adalah 59 kali keluar sisi H, maka dikatakan P dalam kurung H 59%. Terus, probabilitas terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagai akibat pengemudi tidak memiliki surat izin mengemudi. Jadi, itu pelemparan 100 kali koin, itu 59 kali keluar sisi H. Oke, ini soalnya ya. Berapa peluang diketahui soal ya? 100 kali lempar uang koin, 59-nya keluar sisi H. Maka kalau menyatakannya berarti peluang H-nya itu maka 59% atau 0,59. 59. Oke, sekarang untuk nomor 2 ini misalnya kejadian lalu lintas ya, kecelakaan. Berapa sebagai akibat dari yang tidak memiliki SIM? Oke. Lanjut ya, Pak. Oke, berapa peluangnya berarti yang tidak menggunakan SIM? Akibat pengemudi, berarti kalau diketahui soal ya, saya kasih soal. Misalnya, ini ya, 90 dari 100 orang yang kecelakaan dalam lalu lintas tidak memiliki SIM. Berarti, berapa peluang kejadian kecelakaan yang tidak memiliki SIM? Ini udah pada tidur semua nih. Belum Pak, saya nyimak Pak. Oke, berapa kalau menyimak? 90 dari 100 orang kecelakaan lalu lintas terbukti bahwa tidak memiliki SIM. Berarti berapa peluang kejadian kecelakaan tidak memiliki SIM? 90%. Atau 0,9. 9. Oke, paham ya? Pak. Oke, kita lanjutkan. Oke. 3. Bentar. Pendekatan subjektif. Oke, slide-nya ini berpindah sendiri. Oke. 3. Pendekatan subjektif. Probabilitas dengan pendekatan subjektif diperoleh dengan melihat tingkat kepercayaan individu didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja atau pandangan masing-masing individu. Contoh, 0 ke kiri, P pendekatan pesimis, dan 1 ke kanan, P pendekatan optimis. Itu gimana sih Pak? Maaf Pak. Jadi kita udah belajar tadi ya. Yang hadir tadi apa itu 0 dan 1? Oke, yang mendengarkan saya menjelaskan tadi. Jangan-jangan nggak ada yang dengar. Apa itu 0, apa itu 1? Tadi itu 0 itu apa ya? KD, Aisyah ini. 0 itu ketidakmungkinan. Oke, 0 itu tidak mungkin terjadi ya. Kalau 1 Mungkin. pasti terjadi ya. Pasti terjadi. Oke, dari slide ini kita lihat. Maka dari slide ini diketahui ya, jika nilainya itu menuju 0 atau mendekati 0, artinya apa? Oh, Pesimis ya. Pesimis. Peluangnya itu semakin kecil atau pesimis. Kalau dia mendekati angka 1, maka dia optimis. Itu subjektif. Oke, paham ya? bukan sih ya. Oke, kita lanjutkan. Asas perhitungan probabilitas. Hukum pertambahan. 1. Mutually eksklusif, saling meniadakan. 2. Non-mutually eksklusif dapat terjadi bersama. Hukum perkalian.
1. Peristiwa bebas independen. 2. Peristiwa bersyarat kondisional. Oke. Peristiwa saling meniadakan. 2 peristiwa dikatakan mutually eksklusif apabila suatu peristiwa terjadi akan meniadakan peristiwa yang lain untuk terjadi. Saling meniadakan. Contoh, 1. Permukaan sebuah koin. 2. Permukaan dadu yang tadi dijelasin. 3. Kelahiran anak laki-laki atau perempuan pada seorang ibu dengan kehamilan tunggal. Terus peristiwa saling meniadakan. Rumus P dalam kurung AUB Gabung. sama dengan Tuh P probabilitas A gabung B atau gabung. kalau Oh, dalam iya. bacanya, atau bisa union atau bisa A atau B. A atau B. Ini ada tulisan B atau B. Peristiwa saling meniadakan. Rumus P P dalam kurung A gabung B atau Peluang P. A gabung B, nggak usah baca kurung-kurungnya ya. Oke. Rumus peluang A gabung B terus sama dengan peluang A atau B sama dengan peluang dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Contoh, probabilitas untuk keluar mata 2 atau mata 5 pada pelemparan 1 kali sebuah dadu adalah probabilitas 2 gabung 5 sama dengan probabilitas 2 ditambah probabilitas 5 sama dengan 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6. Oke, ini tadi ya, kita lempar dadu. Sekarang untuk peristiwa saling meniadakan itu artinya dia dua buah peristiwa itu tidak saling terikat dia ya, berlepas dia. Jadi misalnya kalau kita lempar dadu, saya lempar dadu tadi 1 kali ya. Berapa peluang munculnya angka 2 atau 5? Jadi berapa peluang munculnya angka 2 atau angka 5? Peluang munculnya angka 2 berapa? 1/6. Peluang munculnya angka 5 yaitu 1/6. Nah, kalau saya tanya berapa peluang munculnya angka 2 atau 5, berarti 1/6 ditambah 1/6 atau 2/6. Oke, paham? Gampang ya. Tadi konsepnya udah di awal, paham lah. Peristiwa tidak saling meniadakan. Non-mutually eksklusif. Join, dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama, tetapi tidak selalu bersama. Rumus probabilitas A gabung B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B dikurangi probabilitas A NB Irisan gabung irisan atau dan bacanya. Dan probabilitas A dan B. Oke, ini kalau tidak saling meniadakan artinya apa? Dia 2 kali muncul. Contohnya kalau dalam kartu bridge tadi ya, kartu remi itu ya. Misalnya berapa peluang munculnya, misalnya ya, hati misalnya. Hati. Terus yang kedua, peluang munculnya as. As itu ada 4 ya. As hati, as waji, as keriting, dan as skop ya. Sedangkan dalam hati juga ada as hati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, dan K ya. Jadi di situ A-nya masuk ke 2, maka nanti dikurangkan dia dengan irisan itu 1 kali. Oke, nanti contoh soalnya mungkin ada nih, biar paham. Contoh, pada penarikan satu kartu dari satu set kartu bridge atau remi, peluang akan terambil kartu as atau kartu berlian adalah probabilitas as sama dengan 4/52, probabilitas berlian sama dengan 13/52. Ada sebuah kartu as dan berlian, probabilitas as dan berlian sama dengan 1/52. Terus probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B.
probabilitas as atau berlian sama dengan probabilitas as tambah probabilitas berlian dikurangi probabilitas as dan berlian sama dengan 4/52 ditambah 13/52 sama dengan 1/52 sama dengan 16/52. Oke, bisa dilihat ya. Asnya kan 4/52. Oke, di sini ya, kalau untuk yang saling tidak lepas tadi ya, saling tidak meniadakan. Di kartu seperti yang saya jelaskan ternyata contohnya bersama ya, yaitu kartu as. Di sini kartu berlian atau wajik ya, yang segi 4 gini bentuknya. Kartu yang berlian. Jadi dia kan ada jumlahnya 13 ya. Seperti yang saya bilang tadi ada as. Ada as ya Ada di kartu berlian. ini. Di kartu berlian ini ada as ya. As 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 J, Q, dan K. Jadi jumlahnya itu ada 13 ya. 13/52 jumlah semua kartunya ya, kartu remi. Kartu as jumlahnya itu ada 4 ya. As hati, as berlian atau wajik namanya. Terus as keriting dan as kop. Ada 4 ya. 4 dibagi 5, 2. Jadi kalau kita mencarinya, ada sebuah kartu itu berapa peluangnya as dan berlian. As dan berlian ya. Maka peluang A tadi, peluang as itu 4/52. Peluang berlian 13/52. Sekarang dikurang dengan as dan berlian. Karena di kartu A berlian dia juga masuk ya. Ada as. Di kartu as itu juga ada berlian. Berarti dia harus kurang 1/52. Karena nggak mungkin satu kartu terhitung 2 kali ya. Karena jumlahnya cuma 1 dia. Maka dikurang 1/52. Di 4 tambah 13, 17 kurang 1, 16. 16/52. Paham? Fahim, Tom? Paham, Pak. Oke, paham ya? Kalau paham kita lanjut. Peristiwa bebas. Apakah kejadian atau ketidakjadian suatu peristiwa tidak mempengaruhi peristiwa lain? Contoh, sebuah koin dilambungkan 2 kali, maka peluang keluar H pada lemparan pertama dan pada lemparan kedua saling bebas atau tidak saling mempengaruhi. Rumus peristiwa bebas, probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Oke, ini ya peristiwa saling bebas, artinya P, A, dan B. Berarti PA kali PB. Contohnya, ini ada contoh di sini. Misalnya sebuah koin dilambungkan 2 kali. Di satu buah koin ya dilambungkan 2 kali. Maka peluang keluarnya H, anggap kita H ini adalah gambar ya. Peluang keluarnya gambar pada lemparan pertama dan pada lemparan kedua saling bebas. Tidak saling mempengaruhi. Berapa peluangnya? Peluang pertama koin kita lemparkan 1 kali ya. Berapa peluang munculnya? Gambar yaitu 1/2 ya. Peluang yang kedua kita lemparkan, berapa peluangnya munculnya gambar lagi? 1/2 juga ya. Paham? Jadi peluang pertama setengah, satu lagi koin kita lemparkan peluang gambar juga setengah, maka setengah dikali setengah. Paham? Paham, Pak. 1/4 ya. Oke, kita lanjutkan. Peristiwa bebas, contoh soal 1. Sebuah dadu dilambungkan 2 kali, peluang keluarnya mata 5. Untuk kedua kalinya adalah probabilitas 5 dan N sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Contoh soal 2, 1/36. Contoh soal 2, sebuah dadu dan koin dilambungkan bersama-sama. Peluang keluarnya hasil lambungan berupa sisi H pada koin dan sisi 3 pada dadu adalah probabilitas H sama dengan setengah, probabilitas 3 sama dengan 1/6. Dan probabilitas H dan 3 sama dengan setengah dikali 1/6 sama dengan 1/12. Oke, di sini ya. Kalau dadu 2 kali kita lemparkan, matanya 5. Berarti yang pertama kita lemparkan dadu itu 1/6 ya peluangnya. Kita lemparkan lagi 1/6 dia. Maka 1/6 kali 1/6. 1/36. Oke, untuk soal kedua,
Dadu dan koin kita lemparkan. Berapa peluang munculnya gambar dan angka 3? Berarti peluang gambar setengah ya, angka 3 munculnya 1/6. Maka peluangnya itu 1/2 kali 1/6 yaitu 1/12. Paham? Oke, kita lanjut. Siti Khadijah. Peristiwa tidak bebas atau bersyarat. Dua peristiwa dikatakan bersyarat apabila kejadian atau ketidakjadian suatu peristiwa akan berpengaruh terhadap peristiwa lainnya. Contoh, 2 buah kartu ditarik dari satu peristiwa. Tarikan kedua tanpa memasukkan kembali kartu pertama. Maka probabilitas kartu kedua tidak tergantung pada kartu pertama yang ditarik. Oke, dari soal ini ya, yang peristiwa tidak bebas atau tadi yang peristiwa bebas, ini peristiwa tidak bebas atau bersyarat. Misal kita ada punya kartu premi tadi 52 jumlahnya ya. Kita ambil pertama kartu terserah saja. Terus kita tidak membalikkan kartu pertama, kita ambil satu kartu lagi. Maka pengambilan kedua itu yang kita ambil itu pasti syaratnya tidak termasuk yang kartu pertama tadi ya, karena tidak kita kembalikan lagi. Oke. Peristiwa tidak bebas bersyarat. Simbol untuk peristiwa bersyarat adalah P, B, apa itu A? B syarat A. Oh, B syarat A ya. Oke. Simbol untuk peristiwa bersyarat adalah probabilitas B bersyarat A sama dengan probabilitas B pada kondisi A. Yang mana nih? Yang dibaca yang N ini. Yang N ini irisan ya. Peluang A dan B. Kan Pak ini yang atas mah. Ini. Yang atas kan? Ini ya syarat. Iya syarat tadi udah ngomong. Syarat. Ya, lanjut. Probabilitas B syarat A sama dengan probabilitas B pada kondisi A. Probabilitas A ini tuh irisan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B bersyarat A. Contoh soal, 2 kartu ditarik dari satu set kartu Bridge. Peluang untuk yang ditarik keduanya kartu As adalah sebagai berikut. Peluang As1 adalah 4/52. Ada sama dengan yaitu probabilitas As1 sama dengan 4/52. Peluang As2 dengan syarat As1 sudah tertarik adalah 3/51. Probabilitas As2 ayo kena iya Indonesia. maaf tadi mana Pak? Pak, mana materinya Pak? Maaf Pak. Oke. Indonesia aduh P Aduh, udah thank you A1 ya. Bentar. Coba gak ketawa. P dalam kurung A1 irisan As2 sama dengan P probabilitas A1 dikali probabilitas A2. Tadi apa? Bersyarat A1 sama dengan 4/52 dikali 3/51 sama dengan 12/2 2652 sama dengan 1/221. Oke, di sini ya kita lihat contohnya ya. Jadi misalnya kita punya kartu bridge ya, terus kita ambil pertama. Kartu yang terambil pertama harapkan kita adalah As. Dan setelah itu kita ambil lagi, kita harapkan juga As. Artinya 2 kali kita ambil As. Untuk peluang yang pertama kita ambil As itu kan jumlah As ada 4 ya. As keriting, As kop, As wajik, dan As hati ya. Jadi 4/52. Peluang yang pertama atau PA. Yang peluang kedua, berarti yang kedua kita ambil lagi. Yang pertama sudah terambil ya. Katakan As hati. Yang kedua kita ambil lagi, peluang munculnya As, berarti sisanya tinggal As ada 3 lagi ya. Tidak 4 jumlahnya lagi karena 1 sudah kita ambil. Dan 3 dari 51 ya, kartunya sudah tinggal 51 karena 1 sudah kita ambil tadi. Di 3/51.
peluang kartu as dan syarat yang keduanya juga as, berarti kartu as1 dan as2 terambil, yaitu peluang as1 kali peluang as2 di syarat as1. Bisa kita kalikan langsung ya, 4/52 dikali 3/51. 4 kali 3, 12, 52 kali 51 yaitu 2652. Sederhanakan dapat 1/221. Paham? Ada pertanyaan? Paham apa itu yang bersyarat? Paham insya Allah, Pak. Yang lainnya Paham, paham? Pak. Oke, paham ya? Ini siapa namanya nih Saya mencoba anaknya? memahami, Pak. Apa Kade? Terima kasih ya Bapak. Ya, Saya mencoba untuk memahami, Pak. jangan mencoba memahami ya Kade. Kalau tidak Ya, nanti paham-paham, kalau ya nanti kalau nggak paham gimana, Pak? oke, harus paham ya. Jadi jangan coba. Iya, Pak. Jangan coba-coba untuk pelajaran ya. Nanti nilainya coba-coba pula keluar. Nggak, Pak. Saya sedang menghitung distribusi peluangnya, Pak. Peluang saya antara paham dan tidak pahamnya, Pak. Oke, berapa peluang KD memahami pembelajaran hari ini? Saya tanya yang lain ya, jangan KD yang jawab dulu. Coba jawab Siti Khadijah, berapa peluang KD paham pelajaran hari ini? 30%. Jadi jangan 0,3. tinggi-tinggi, ntar ditanyain aku. Berapa? Dari banyaknya siswa kan 10. Terus kemungkinan besar peluang KD 80 lah Pak. 80. Salah atau benar jawabannya? Salah Pak, Salah. 1/10 Salah, Pak. Pak. Salah ya. Karena kalau di 80 jawabannya karena peluang paling tinggi itu adalah 1. 1. 1. Kalau udah 80 berarti udah lewat dari 1. Oke Pak, maaf Pak. Oke, berapa peluangnya? Yang lain, peluang KD memahami pelajaran hari ini. 1/10. 10. Apa itu 10? Apa itu 1? 1 itu ya adik, 10 itu ya siswa kita Pak. Jumlah siswa. Itu peluang KD apa itu ya? Peluang KD belajar di kelas ini ya 1/10 karena jumlahnya 10. Tengah lah. Kalau memahami, berarti misalnya memahami bisa banyak ya, bisa kita gunakan 1/5. dari slide yang ada itu jumlahnya 30 misalnya hari ini. 30 slide yang ada. Kira-kira berapa slide yang dipahami KD? Misalnya setengah slide ya, berarti 0,5 dibagi 30. Kalau misalnya 3 slide yang dipahami berarti 3/30. 30. Oke, paham? Paham Pak. Paham, Pak. Oke, ada lagi peluang yang mau dipelajari? Oke, sekarang pertanyaan saya untuk yang lain ya. Berapa peluang KD telah memiliki pacar? 0. Berapa? Pak, kita bisa bahas continue-nya aja gak, Pak? Oke, berapa peluangnya? Ngeles. Berapa peluangnya? Peluangnya adalah setengah ya, 1,0,5 ya. Karena 1 telah memiliki pacar, ruang sampelnya telah memiliki, dan yang keduanya tidak memiliki. Berarti peluangnya setengah Kalau ya. pacarnya banyak, Pak. Berapa peluang pacar KD banyak? Kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya hampir mendekati Benar 0. sekali, saya setuju dengan Bapak. 1 aja kayaknya nggak punya ya. Ya, Oke, satu kita- juga. Ada itu Pak dia Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ada beda Ya, kelas. Pak. Yang terakhir siapa? Masih masuk orangnya ke dalam? Nurul. Adakah Nurul di dalam kelas? Tadi katanya non sipas tadi. Nggak tahu. Non sipas kenapa emang? Nggak tahu ya. Nggak ada berarti. Oke, Nggak ada. siapa mau menjelaskan Nggak. Siti Khadijah atau KD? Kak Siko aja. Mana materinya Pak? Materinya ada atau tidak slide-nya? Tidak. Ya Allah. Terus gimana kita mau Kurang. belajar? Dia Orang dibagi, Pak. Jadi Kak Siko ambil probabilitas. Terus saya Iya. ambil yang discrete. Iya Pak. Dia Oke. yang binominal. Dia Soyong, bilang, soyong. iya sih. Soyong. Berarti untuk ini ya, yang lain sudah ya, videonya sudah semua, presentasi pertamanya sudah semua, sudah tuntas semua ya. Tinggal lagi nanti presentasi keduanya, jangan lupa ya.
Oke, untuk kecuali Nurul Hidayah ya. Nurul Hidayah itu emang presentasi pertama tidak ada, videonya juga tidak ada. Oke. Untuk komentar dan pertanyaan di YouTube-nya masih banyak yang belum ya. Saya lihat di sini. Neni sering bertanya ya, tapi belum ada komentarnya. Dede ada satu kali. Kalau KD itu lumayan banyak ya. Pak Siti Khadijah sih Pak. Siti Khadijah itu lumayan ya. Saya masih lihat masih berapa ya? Kecuali yang video yang hari ini ya. Video yang sebelumnya itu 3 dan 2. Ini nanti ada saya catat semua ya, berapa yang berkomentar dan bertanya. Jangan itu termasuk ke nilai keaktifan. Keaktifan itu 30% dinilai ya. Oke, untuk Ya, Pak. oke. Harap berarti tugasnya udah selesai 2 ya. Tinggal tugasnya apa lagi? Presentasi kedua pada bagian masing-masing yang telah dibagi, yaitu kelompok 1 bagian modul 5 ya, masih ingat? Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, dan jangan lupa untuk memberikan komentar dan pertanyaannya, itu tugasnya lain ya. Terus membuat ringkasannya tidak boleh lebih dari 3 lembar. Tidak boleh dari 5 lembar ya, 3 sampai 5 lembar per pertemuan. Jadi seperti Bapak itu ringkasannya tuh Pak tulis tangan apa diketik Pak? tulis tangan ya, kalau diketik tinggal copy paste ya dari Google, selesai. Oh, jadi kalau nulis tangan terus difoto ya Pak? Ya, di foto. Misalnya pertemuan 3 lembar. keempat ini kan yang ada videonya 2 ya, video KD sama Siti Khadijah. Jadi tidak boleh lebih dari 5 lembar untuk keduanya ya. Tapi kalau mau ngotot juga bikin banyak tidak Jadi 3 apa. sampai 5 lembar itu setiap pertemuan ya Pak ya? Setiap pertemuan. Jadi kalau misalnya ada satu oke, pertemuan tuh ada 3 orang atau 4 orang, berarti satu video 1 lembar. Oke, paham ya? Pak itu ngirim videonya tuh di mana sih Pak? Di LMS ya Pak ya? Yang Oke. tugas 1 ya? Ya, kita lihat ya siapa Linknya yang doang itu. linknya saja ya. Oke, misalnya Oke, saya maksudnya? lihat di sini yang udah mengirim kata yang belum. Nih misalnya Dede yang belum ya. Gimana sih Pak? Tinggal dimasukkan Caranya ke gimana dalam tinggal masukkan ke dalam Word atau PDF atau apapun bentuknya. Nanti tinggal dimasukkan ya. Ambil di sesi 3. Sesi 3. Oke, jadi nanti bisa ditanya juga sama temannya mungkin ya. Jadi di sesi 3 itu nanti ada, dia agak berbeda kalau di tampilan tutor dengan mahasiswa ya. Jadi kalau tugas 3 Sayang. tinggal diklik ya. Ada bagian sesi 3, diklik. Beda dia tampilannya. Jadi kalau nanti dia tinggal diklik ya, dia ada di sini, ambil bagian sesi 3, muncul tugas seperti ini ya. Tinggal diklik tugas 1, terus tinggal diklik masukkan di situ. Ada choose a Pak, saya file. mau bertanya dong, Pak. Silakan. Nah, ini kan di kelompok saya kan 3 orang, terus 1 juga presentasi pertama aja nggak ngumpul. Ini tetap berdua atau ditambah dari kelompok lain, Pak? Saya, Pak. Oke, KD mau tambah dari yang lain, silakan. Ini ada kelompok 1 4 orang ya. Kelompok 2 ada 4 orang juga. Mau ambil 1 boleh. Dicuri 1 boleh ya. Minta 1 Pak itu. Ngambil dari kelompok 1 aja Pak, soalnya kan yang kelompok 1 itu tugas sekarangnya cuma 1 modul Pak. Oh iya, Kita benar. kelompok 2 sama kelompok 3 itu dapat 2 modul Pak. Silakan siapa yang mau pindah dari kelompok 1 ke kelompok 3? Apa tuh? Aisyah, Bergabunglah dengan kami, guys. Si Aisyah. Kalita. Kalela. Siapa? Ada yang ikhlas pindah? Artinya presentasinya ditunggu. Artinya presentasinya ditunggu ya. 2 kan berarti diundur ya, tidak minggu depan berarti presentasinya. Diundur jadi 2 minggu lagi. 3 minggu lagi. Tuh, guys, kelebihan Kalita, bersama Aisyah. saya adalah mendapat waktu lebih lama, guys. Bergabunglah dengan kami, guys. Yakin? Manis, 100% Bro. profit, guys. Periklanan. Ini periklanan. Itu udah bikin PPT belum? Apa? Yang buat modul 5. Udah nyicil? Udah kan? Udah nyicil? Iya. Siapa yang belum Nanti mengerti? kalau Siapa yang belum mengerti? nanti kalau pindah kan bikin lagi. Iya. Udah Pak, udah. Iya, banyak. Semuanya udah bikin. Iya, sih. Keempat-empatnya sudah bikin. Udah PPT Pak.
Udah bikin Guys, PPT-nya, guys, tinggal kalau video. kalian join dengan saya, guys, saya beri waktu yang lama, guys. Kalau udah Jadi, nyicil juga saya berat untuk memberikan pindah ya. memporsir bagian Siapa tugas yang dengan tidak, sangat mudah. siapa yang belum menyicil? Ada nggak dari kelompok 1? Sedih Kade ya. Tapi tidak apa juga Kade, kalau berdua kan satu modul satu orang, gampang baginya. Ya nggak apa-apa sih, Pak. Tapi saya mau menggoda teman-teman aja, Pak. Ayo guys, kalau coba. Iya, ya benar. Adakah yang mau? Kalau tidak nanti Kasian banget kamu deh. silakan dibujuk-bujuk ya Kade. Oke, Nggak apa-apa, itu Pak. Saya tugas berdua juga nggak apa-apa. tugas Kade ya. Oke. Berdua aja nggak apa-apa gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Latihan buat mereka, Pak. Iya kan mereka udah bikin itu, udah bikin materi. Ya pasti yang sudah bikin juga malas pindah ya. Karena ulang lagi bikin. Oke. Tapi kalau ada nanti yang mau pindah boleh ya. Oke, jangan lupa ya tugasnya dikirimkan bagi yang belum. Sebenarnya videonya sudah saya nilai ya. Presentasinya juga semua, tapi tetap harus dimasukkan ke LMS-nya biar saya nanti bisa lihat. Kembali dan orang-orangnya UT juga bisa lihat ya setelah mengumpulkan tugas. Oke, selesai. Tugas 2-nya jangan lupa untuk masukkan ke sisi 5 PowerPoint-nya ya, yang udah ditampilkan hari ini dan hari sebelumnya dan hari yang akan depan. Berarti kan persennya 2, berarti 2 PowerPoint masing-masing orang. Oke, selesai untuk tugas 2. Tugas 3-nya nanti masukkan sesi 7. Itu ringkasan ya dari setiap video temannya itu. Oke, paham ya? Dan jangan lupa untuk keaktifannya diambil dari komentar dan pertanyaan di YouTube. Dan jangan komentarnya usahakan itu ke itu aja ya. Jadi orangnya beda, komentarnya sama semua ya. Jangan sampai seperti itu. Harus agak kreatif ya dikit. Terus kalau mau nilai bonusnya seperti yang saya jelaskan tadi apa? Jangan lupa ya, kalau mau diintik saya lihat dari like, view, dan subscribe-nya, oke? Itu nanti saya tambah nilainya, oke? Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa siap-siap untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.